Kayak paha terus di tengah supaya taha kurus dia kan jangan terlalu Mulai Bu ya. Udah mulai. Ada dipotong. Ya. Pian yang menyapa atau Ulun yang menyapa nih? Pian datang kalau ke sini berarti Pian menyapa. Ulun kan coachnya. Tadi coach. Sirin kan coachnya. Sudah kan kita kalau datang ke Ulun aja kan. Ulun anu Oke. Sudah. Sini Bu. Kadang Ulun ke situ kan. Sini Pak. Kita sudah berduduk. Sudah anu setting. oh ini duduk di sini tadi ulun jadi Bukan. jadi Pian bahasa Sudah mulai. Pian anak ini ya kalau Dah, oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Duduk Bu. Ayo. Apa kabar Ibu? Baik. Seru ya kemarin. Iya. Bagus Bu. Kabar baik. Ya, masalah ada. Iya, apa nih? Kita mau curhat-curhat. Ya, ini sama-sama pengawas, Masya Allah. Di Banjarbaru luar biasa. Terima kasih, alhamdulillah. Gini Bu, sebenarnya ada sedikit permasalahan. Tapi merasa perlu Bu minta ini kita sharing. Diskusi pendapat dari mungkin taman dari Ibu. Ada permasalahan ini beberapa sekolah dari tidak mau di coaching. Terus ya nggak mau di coaching, padahal sepertinya perlu coaching. Sepertinya perlu coaching, tapi nggak mau mereka. Iya. Sudah pernah tanyai lah Bu. Kenapa kira-kira kepala sekolah itu kada mau coaching? Pernah Pian bertanya ke mereka, kenapa buat Pian nih kada mau di coaching? Belum Bu, itu hanya ujian ulun aja Bu Ai. Jadi mereka itu jarang curhat ke ulun. Jadi kalau yang jarang curhat kita tidak tahu permasalahan yang mereka. Kalau dipancing-pancing pernah ada permasalahan kah? Katanya sudah Bu, nggak apa-apa Bu, katanya seperti itu. Aman gitu ya Man, mereka kendali katanya. Nah seperti itu. Nah setelah aman nih, yang Ibu lihat apa lagi? Ternyata iya ada yang rapornya itu kalau kita melihat dari progres rapor ya itu terlihat sepertinya ada yang turun, ada yang memang benar-benar naik, memang tidak ada masalah sepertinya seperti itu. Jadi tujuan saya ke sini Bu sebenarnya ingin minta bantu Ibu bagaimana cara menyadarkan mereka itu bahwa mereka coaching itu bermanfaat dan mereka perlu coaching. Kalau ini tujuan kita udah tahu ya mau apa, ya, menyadarkan kepala sekolah saya tadi, saya. Kalau kepala sekolahnya sendiri nih Bu, mereka sudah pernah kenalan kah sama coaching? Nah, kalau di HST Bu, itu mereka sudah difasilitasi sebenarnya oleh dinas pendidikan. Jadi sudah diklat coaching kepala sekolah dengan BGP, dengan BPMP. Saya juga yakin bahwa mereka sudah berselancar di internet bagaimana coaching, tempat coaching seperti itu. Mereka tahu tentang coaching. Masya Allah, keren banget. Ini kita anggap mereka sudah tahu berarti ya. Tapi masih belum mau. Sepertinya ya. Feel Ibu nih, perasaan Ibu kira-kira apa aja nih yang membuat mereka jadi sepertinya tidak perlu coaching. Ya, sepertinya mereka mampu mengatasi masalah sendiri. Seperti itu, Bu. Dan sepertinya permasalahan yang ada di sekolah mereka itu sudah bisa teratasi dengan ini kepala sekolah dan bersama guru seperti itu. Ibu pernah pemetaan kan? Misalnya nih, menurut kepala sekolah nih sudah Ibu lakukan pemetaan ternyata perlu coaching atau tidak perlu coaching gitu. Ya, sudah Bu. Jadi di awal membuat program pengawasan itu saya sudah melakukan pemetaan itu sekolah-sekolah mana yang berdaya dan perlu di coaching. Kemudian sekolah-sekolah mana yang ini terdata itu tidak perlu di coaching tetapi mungkin di training atau mentoring itu sudah ada. Jadi yang saya keluhkan ini adalah sekolah-sekolah yang berdaya yang mungkin bisa dimaksimalkan potensinya dan perlu coaching. Itu yang saya keluhkan. Di antara semua tuh, ya. Apakah memang semuanya? Hampir ada, tapi hampir kebanyakan. Misalnya Bu, di antara 10 sekolah dampingan itu yang sudah berdaya itu
Itu yang yang sudah mampu itu kepala sekolahnya 6. Nah, terus yang pernah saya coaching cuma 1. Terus yang lain itu ini tidak merasa perlu. Sepertinya seperti itu. Tapi keren Bu. Yang berdaya tadi berapa Bu? 6 ya? Ya. Insya Allah. Dari 6 itu 1 sudah pernah nih. Berarti yang 1 ini pernahkah Ibu jadikan contoh gitu atau semacam sampel praktik baik untuk sisanya yang agak keberatan kayak? Belum, Bu. Belum. Itu yang belum saya lakukan. Berarti bisa desain nih rencana ke depannya mau gimana? Ya, jadi rencananya mungkin ya Bu ya dari masukan Ibu tadi, sepertinya saya perlu memberikan sebuah contoh berbagi praktik baik bagi sekolah yang pernah saya coaching gitu ya Bu ya. Dan mungkin saya perlu meminta progres dari sekolah tersebut, progres apa setelah kami melakukan coaching seperti itu Bu ya. Oke. Nih, jadi gini. Rencana Ibu tadi menjadikan yang 1 ini sebagai sampel ya. Sampel, Baik. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain yang kira-kira bisa membuka pikiran. Nah, Kita mau menyadarkan menyadarkan ya. tadi ya. Sudah pernahkah di sharing? Ya sepertinya Bu setelah itu tadi mungkin Ulun perlu menambahi. Jadi tadi karena penyadaran tadi sepertinya perlu sosialisasi lagi untuk penyadaran bersama. Jadi sepertinya bersama kepala sekolah yang 5 tadi dengan yang 1 tadi itu kembali untuk memahami bersama atau pemahaman bersama tentang manfaat dari coaching. Apa itu coaching? Kemudian manfaat dari coaching seperti itu. Jadi coaching itu tidak hanya ini kalau ada permasalahan seperti itu. Tetapi kan coaching itu bisa mulai dari perencanaan. Yang sekarang kan ini semua sekolah kan melakukan perencanaan dari data-data yang ada, yang rapor mungkin perencanaan berbasis data. Jadi mungkin mulai dari situ, dari perencanaan mereka mengingatkan kembali sepertinya. Jadi perencanaan, kemudian kalau ada permasalahan, kemudian mungkin refleksi kalibrasi, mungkin evaluasi agar kepala sekolah itu tidak hanya mungkin kalau angka 10 mungkin itu pada saat pencapaian tidak di coaching hanya 6 atau 7 pada saat coaching karena tadi menggali potensi-potensi mereka potensi terbaik dari kepala sekolah jadi diharapkan tadi mereka semua tuh memahami bahwa kemungkinan untuk mencapai 10 itu mungkin Harapannya naik gitu ya. Naik, Dari ya. yang misalnya capaiannya cuma 6 bisa ya paling nggak 8, Iya. 9, syukur-syukur 10. Ya, itu yang akan saya Misalnya. lakukan. Kalau di listing nih Bu, permasalahannya kepala sekolah yang tidak ingin di coaching nih, menurut Ibu apa aja nih? Kira-kira ada apa aja nih yang menjadi masalah? Ya, jadi masalah itu kebanyakan sepertinya memang berawal Bu dari RKT. Jadi tadi dari rapor yang ada kan, kemudian mereka membuat rencana kerja tahunan. Nah, yang mungkin perlu disinkronkan lagi dari RKT itu ke rencana anggaran Bu. Sebenarnya itu yang di awal-awal dari sebuah perencanaan program. Pernah direfleksikan kepala sekolah nih dari programnya tadi? Pernah. Nah, memang tadi kalau kita lihat dari RKT yang dibuat kepala sekolah dengan rencana anggaran itu sepertinya Bu selaras saja. Tapi itu tadi sepertinya progresnya itu hanya berjalan di antara 6 dan 7. Nah, seperti itu. Berarti ini selain kita mau apa tadi menyadarkan juga biar naik. Iya. Ini kira-kira Ibu ada target waktu tidak supaya rencana-rencana nih kenaikan ini mau dalam tempo berapa lama nih? Mau dalam tempo bulan, tahun? Ya, rencana tadi mungkin dalam 2 tahun lah. Jadi mungkin waktunya setelah ini kan tadi seperti saran Ibu, kami akan sosialisasi, diskusi kembali tentang coaching dan manfaat coaching, kemudian berbagi praktik baik dari sekolah yang sudah saya coaching, kemudian itu di awal Oktober. Nah, diharapkan mereka akan membuat perencanaan merevisi kembali merevisi kembali apakah RKT dan RKAS yang dibuat itu yang sudah direncanakan itu sudah ini optimal. Nah, atau harusnya mungkin yang lebih ini visioner atau inovatif, bukan yang biasa. Nah, seperti itu. Jadi tadi
tahun ini, kemudian nanti mungkin diulang lagi tahun depan, 2 tahun sepertinya. Oke. Ini berarti Ibu mau startnya kapan? Oktober ini. Oktober. Jadi kan September nih, Hmm. setelah pulang dari ini, pembicaraan dengan Ibu, rencananya mau langsung aksi. Oktober aksi, kemudian mau dievaluasi lagi kapan? Evaluasi itu setelah mereka membuat merevisi, melihat kembali, menganalisis kembali apakah RKT dan ARKAS itu dibuat secara biasa saja atau mungkin inovasi yang berbeda dari tahun yang dulu, dan mungkin harusnya tadi bukan hanya harus bergerak dari progres yang dari angka capaian rapor pendidikan ke berapa mereka progresnya. Jadi mungkin itu dulu. Setelah itu yang akan didampingi. Setelah itu nanti berikutnya biar mereka jalan, kita akan melihat bagaimana nanti mereka melaksanakan dari rencana yang sejak tahunan tadi. Setelah itu nanti aksi-aksi berikutnya kita akan melihat sesuai dengan program yang ada di RKT. Ini mau semuanya atau satu-satu atau berkelompok atau Ya, gimana? pasti satu-satu. Satu-satu per individu gitu jadi. Per sekolah. Oke. Jadi kesimpulannya Ibu mau melakukan kegiatan penyadaran nih Iya. Jadi yang bisa saya dengan simpulkan teknik dari pembicaraan ini itu adalah di awal tadi melihat penyadaran dulu, berbagi praktik dengan sosialisasi dan diskusi, penyamaan persepsi tadi, kemudian ada yang mungkin video-video yang diputar dari YouTube mungkin untuk memantapkan, kemudian berbagi praktik baik dari sekolah yang sudah di coaching tadi itu dulu. Kemudian melihat mereka bagaimana melaksanakan aksi setelah yang kegiatan tadi, sambil terus didampingi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Terus tentunya kita akan tetap meminta mereka untuk melakukan refleksi dan evaluasi seperti itu untuk melihat kekuatan, kelemahan, kekurangannya. harapannya kalau misalnya nih memang sudah mau berubah nih kepala sekolah, Ya, diharapkan seperti itu. apa nih capaian yang menurut Ibu? Wah nih setelah berubah nih maunya kepala sekolah kayak gimana gitu? Ya, tentunya Maunya Ibu kalau sekolah itu mau berubah, tentunya diawali dari proses coaching tadi, tentunya kan karena coaching itu menggali potensi terbaik mereka, diharapkan itu progresnya itu tidak hanya minimal. Jadi kan istilahnya tuh kalau tahun ini pencapaiannya 70, berikutnya mungkin ada kenaikan 75, 80, malah mungkin yang optimalnya sampai ke progres 100. Mungkin tidak 1 tahun, mungkin tahun kedua mungkin atau tahun ketiga. Jadi harapannya setelah mereka sadar, kemudian bisa Iya, meningkat gitu ya. bisa meningkat lah. Keren banget. Dan mereka ada melakukan inovasi seperti itu. Tentunya dari inovasi yang ada itu pasti ada peningkatan. Insya Allah mudah-mudahan. Siapa aja tuh nanti kira-kira yang bisa bantu? Ya, berarti kan tadi yang dibantu tadi, yang membantu di awal ini diskusi dan sosialisasi tadi kan kepala sekolah yang sudah di coaching. Kemudian kami juga percaya dengan rekan pengawas lain itu akan membantu memantapkan dengan Korwas. Tentunya juga ingin dukungan dari dinas ya. Dinas itu akan melihat progres, meminta kepala sekolah itu mengirimkan RKT dan ARKAS-nya. Nah, jadi dari situ akan terlihat progres kepala sekolah, dan kepala sekolah ini benar-benar sungguh-sungguh, bukan hanya di atas kertas, tapi sesuai dengan analisis dan secara konteks. Jadi seperti itu dukungan dari dinas, kemudian tadi dari sekolah pengawas, Korwas, kemudian dari sekolah yang ini tadi yang telah di coaching untuk berbagai praktik. Tentunya semua warga sekolah, tidak bisa kepala sekolah sendiri. Jelas. Keren banget ya. Sudah Ibu. Mudah-mudahan ya. Ibu udah tahu nih mau apa, masalahnya apa. Jadi kita nih betul-betul cuman ini aja sih Bu, saling menguatkan mental dan fisik masing-masing. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Berhasil. Amin. Terima kasih hari ini telah memberikan pencerahan, penguatan, dan Ibu telah ini benar-benar menggali hari ini apa yang tidak keluar dari saya selama ini yang menjadi permasalahan. Sebenarnya sih punya sudah di sini. Cuman Bu, teman aja buat Ya, sepertinya seperti itu. Terima kasih. Kenapa mana Bu? di muka. Ya Kak. Terima Kita kasih. cipiki ya. Kan kita mau ngopi bareng. Iya, ayo Bu. Ayo kita Bu. Let's go.